Pagi itu, pasar senja tampak seperti biasa. Matahari baru saja merayap naik, menyelinap di antara atap-atap seng yang mulai berkarat. Suara tawar-menawar bercampur dengan aroma ikan asin, sayur mayur segar, dan gorengan panas yang mengepul dari wajan tua. Para pedagang membuka lapak dengan harapan sederhana, hari ini dagangan habis, anak-anak bisa makan, dan hidup berjalan sedikit lebih ringan dari kemarin. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang tak terlihat namun terasa. Sebuah bayang-bayang yang selalu datang tanpa diundang. Setiap pedagang tahu, seberapapun ramainya pasar, akan tiba saat di mana langkah-langkah berat memasuki lorong-lorong sempit di antara kios. Langkah yang membuat suara tawar-menawar mendadak mengecil. Langkah yang membuat senyum para pedagang membeku. Bayang-bayang itu bernama Rudi Gondrong. Tak ada yang benar-benar tahu sejak kapan Rudi menguasai pasar itu. Yang jelas, sejak ia dan kelompoknya datang, suasana berubah. Ia bukan hanya sekadar preman biasa. Tubuhnya tinggi besar, rambut gondrongnya terurai kasar hingga menyentuh bahu, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Di belakangnya selalu ada beberapa anak buah setia, lelaki-lelaki bertampang sangar yang tertawa keras seolah pasar adalah milik mereka sendiri. Setiap pagi di hari-hari tertentu, mereka akan berkeliling. Bukan untuk berbelanja, bukan pula untuk membantu. Mereka datang membawa daftar nama dan kantong plastik hitam. Uang keamanan, begitu mereka menyebutnya. Padahal semua orang tahu itu hanyalah pemalakan. Siapa yang membayar, lapaknya aman. Siapa yang berani menolak, bersiaplah menerima akibatnya. Bu Sari, penjual sayur yang sudah puluhan tahun berjualan, pernah mencoba protes. Suaranya gemetar saat mengatakan bahwa hasil dagangnya tak cukup. Jawaban yang ia terima adalah keranjang tomat yang ditendang hingga berserakan di tanah becek. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengangkat kepala ketika Rudi lewat. Mereka memilih menunduk, menyerahkan uang, dan menelan harga diri bersama rasa takut. Pasar senja perlahan berubah menjadi tempat yang penuh kecemasan. Tawa para pembeli tak lagi lepas. Anak-anak yang dulu berlarian kini dilarang orang tuanya mendekat saat terdengar suara motor besar memasuki gerbang pasar. Bahkan angin pun seolah membawa bisikan ketakutan, menyusup di antara terpal-terpal usang dan dinding kayu yang rapuh. Dan pagi itu, ketika suara knalpot keras menggema dari kejauhan, suasana kembali membeku. Beberapa pedagang saling pandang, seakan ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam rasa cemas itu. Langkah berat mulai terdengar, mendekat, perlahan namun pasti. Bayang-bayang itu kembali datang untuk menagih, dan pasar senja sekali lagi bersiap menghadapi hari yang panjang di bawah kekuasaan seorang raja preman. Langkah berat itu akhirnya berhenti tepat di tengah lorong utama pasar senja. Suara knalpot yang tadi meraung kini mati, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Para pedagang pura-pura sibuk menata barang, namun tangan mereka gemetar. Di antara kepulan debu tipis dan cahaya matahari yang menembus sela atap seng, sosok itu berdiri, Rudi Gondrong, sang penguasa tak tertulis pasar ini. Rambut gondrongnya tergerai kasar, sebagian diikat seadanya. Jaket kulit hitam yang dikenakannya tampak usang, namun justru menambah kesan garang. Tatapannya berkeliling, pelan tapi tajam, seolah sedang menghitung siapa saja yang hari ini akan patuh dan siapa yang berani membangkang. Di belakangnya, 4 anak buah setia mengikuti, membawa kantong plastik hitam yang sudah menjadi simbol ketakutan. Seperti biasa, suara Rudi rendah namun tegas, cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya tercekat. Tak perlu ancaman panjang, semua sudah paham maksudnya. Setoran mingguan harus diserahkan. Tak ada tawar-menawar, tak ada alasan. Satu persatu pedagang maju dengan kepala tertunduk. Uang hasil jerih payah mereka berpindah tangan tanpa perlawanan. Seorang pedagang ikan bahkan menyelipkan uang dengan tangan gemetar, sambil berbisik lirih bahwa dagangannya sedang sepi. Rudi hanya menyeringai tipis. Sepi atau ramai, aturannya tetap sama, jawabnya dingin. Bagi Rudi, pasar ini adalah wilayah kekuasaannya. Ia merasa berhak atas setiap rupiah yang berputar di dalamnya. Dulu, sebelum ia datang, pasar memang semrawut, pencurian kecil sering terjadi, perkelahian antar pedagang tak jarang meledak. Rudi memutarbalikkan cerita itu menjadi pembenaran, ia mengaku menjaga ketertiban. Padahal yang ia pelihara hanyalah rasa takut. Anak buahnya tertawa keras ketika melihat seorang pedagang ayam menjatuhkan recehan karena gugup. Tawa itu menggema, memantul di dinding kios, membuat suasana semakin mencekam. Tak ada yang berani menegur.
Di pasar senja, suara tawa para preman lebih berkuasa daripada suara hati nurani. Namun di balik sikap angkuhnya, Rudy menyimpan sesuatu yang jarang terlihat orang. Ia menikmati tatapan takut itu. Baginya, rasa gentar dari orang lain adalah bukti kekuasaan. Selama orang-orang masih gemetar saat ia datang, selama itu pula ia merasa menjadi raja. Pagi itu, setelah kantong plastik hitam mulai terisi, Rudy melangkah lebih jauh menyusuri lorong pasar. Ia belum tahu, di antara kios-kios sederhana itu, takdir perlahan sedang bergerak. Pasar senja masih berada dalam cengkeramannya, namun roda waktu terus berputar, dan tidak ada kekuasaan yang abadi. Langkah Rudy dan anak buahnya terus menjauh ke ujung pasar, namun ketegangan yang mereka tinggalkan tetap menggantung di udara. Para pedagang baru berani mengangkat wajah setelah bayangan itu benar-benar hilang dari pandangan. Beberapa menghela napas panjang, seolah baru saja lolos dari ancaman maut. Namun kelegaan itu selalu terasa pahit, karena mereka tahu minggu depan semuanya akan terulang kembali. Di sudut pasar, Bu Sari terduduk lemas di bangku kayunya. Uang hasil jualan 2 hari terakhir kini telah berpindah tangan. Ia menatap keranjang sayurnya yang mulai layu karena tak terurus saat penagihan tadi. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahannya. Menangis di tempat seperti ini hanya akan menambah luka di hati. Tak jauh dari sana, Pak Darto si penjual ayam menggerutu pelan. Ia menghitung sisa uang di sakunya, tak sampai cukup untuk membeli pakan tambahan. Kalau begini terus, bisa-bisa saya gulung tikar, bisiknya lirih kepada pedagang di sebelahnya. Namun bisikan itu cepat terhenti ketika salah satu anak buah Rudy terlihat masih berdiri di ujung lorong, seakan memastikan tak ada yang berani berbicara terlalu keras. Pasar senja yang dulu dikenal ramah kini seperti kehilangan jiwanya. Tawa pembeli terdengar dipaksakan, bahkan suara tawar-menawar tak lagi sehangat dulu. Orang-orang datang, membeli seperlunya, lalu pergi secepat mungkin. Mereka tak ingin terlalu lama berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang menyesakkan itu. Beberapa pedagang sebenarnya pernah berpikir untuk melapor pada pihak berwajib. Namun setiap kali wacana itu muncul, selalu ada cerita tentang ancaman yang lebih besar. Rudy punya jaringan, begitu kabarnya. Ia seolah tak tersentuh. Ketakutan itu menjelma menjadi dinding tak terlihat yang memenjarakan keberanian mereka. Di tengah kesunyian yang samar, seorang pedagang tua berbisik, "Sampai kapan kita begini?" Pertanyaan itu melayang di udara, tanpa jawaban. Semua tahu mereka lelah, tetapi tak satu pun cukup berani untuk menjadi yang pertama melawan. Sore mulai turun perlahan, menyelimuti pasar dengan cahaya keemasan yang sendu. Di balik warna langit yang indah, tersimpan rasa perih yang tak terucap. Pasar senja tetap berdiri, tetap ramai, namun hatinya rapuh, seperti menunggu sesuatu, atau seseorang, yang mampu mematahkan rantai ketakutan ini. Dan entah mengapa, di antara lorong-lorong tua yang menjadi saksi bisu penderitaan itu, terasa ada perubahan kecil yang mulai berdenyut. Sebuah isyarat halus bahwa badai yang lebih besar akan segera datang, badai yang mungkin akan mengguncang tahta sang raja preman. Keesokan paginya, pasar senja kembali berdenyut seperti biasa, meski luka kemarin masih terasa. Para pedagang membuka lapak dengan wajah letih, menyimpan sisa ketakutan di sudut mata mereka. Namun di antara kesibukan itu, sebuah gerobak kayu sederhana perlahan memasuki gerbang pasar. Roda tuanya berdecit pelan, seolah ikut merasakan beratnya suasana. Seorang pemuda mendorongnya dengan langkah tenang. Tubuhnya tidak terlalu besar, pakaiannya sederhana, hanya kaos lengan panjang yang sudah agak pudar dan celana kain gelap. Di atas gerobaknya tertata rapi karung kecil berisi kacang tanah mentah dan toples-toples plastik berisi kacang goreng yang harum. Namanya Rizky. Beberapa pedagang memperhatikan kedatangannya dengan rasa penasaran. Wajahnya asing, belum pernah terlihat sebelumnya. Ia memilih sudut kosong tak jauh dari lorong utama, tempat yang justru sering dilewati Rudy dan kelompoknya saat menagih setoran. Tanpa banyak bicara, Rizky mulai menata dagangannya dengan gerakan rapi dan teratur. Aroma kacang goreng yang hangat perlahan menyebar, mengundang pembeli pertama mendekat. Seorang ibu rumah tangga tersenyum ketika mencicipi dagangannya. "Enak, nak, gurihnya pas," katanya tulus. Rizky hanya membalas dengan senyum tipis, rendah hati, seolah tak ingin menarik perhatian lebih. Namun perhatian justru datang dari arah lain. Pak Darto menghampiri dengan wajah cemas. "Nak, kau baru ya di sini?" tanyanya pelan. Rizky mengangguk. Dengan suara lebih lirih, Pak Darto menambahkan,
di pasar ini, ada aturan tak tertulis. Siapkan saja uang lebih. Untuk keamanan, Rizky terdiam sejenak. Tatapannya menerawang singkat, lalu kembali tenang. Kalau saya berdagang dengan jujur, kenapa harus bayar lebih? Jawabnya pelan, tanpa nada menantang, hanya sebuah pertanyaan sederhana. Pak Darto hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu jawaban itu tidak akan mengubah apapun. Siang mulai merangkak naik, dan pasar semakin ramai. Gerobak kacang Rizky tak pernah sepi pembeli. Ia melayani dengan sopan, menimbang dengan jujur, bahkan memberi tambahan segenggam kecil pada anak-anak yang membeli. Namun di balik sikapnya yang tenang, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah keteguhan yang berbeda dari pedagang lain. Dan ketika dari kejauhan terdengar lagi suara knalpot besar yang mulai dikenali semua orang, beberapa pedagang menoleh ke arah Rizky dengan tatapan khawatir. Mereka tahu, cepat atau lambat, pemuda penjual kacang itu akan bertemu dengan bayang-bayang yang selama ini menguasai pasar. Dan mungkin, pertemuan itu akan menjadi awal dari perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Suara knalpot itu semakin dekat, menggema di antara dinding kios dan terpal-terpal lusuh. Beberapa pedagang refleks menunduk, pura-pura sibuk menimbang atau merapikan barang. Namun pandangan mereka sesekali melirik ke arah gerobak kacang milik Rizky. Ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan, mereka tahu, badai akan segera menyentuh pemuda itu. Pak Darto kembali mendekat, kali ini dengan suara lebih mendesak. Nak, dengarkan saya, kalau kau belum sempat menyiapkan uang, pinjam dulu pada saya. Jangan cari masalah dengan mereka. Nada suaranya bukan sekadar nasihat, melainkan permohonan. Ia tak ingin melihat pemuda polos itu bernasib sama seperti pedagang lain yang pernah melawan. Rizky menghentikan tangannya yang sedang menuang kacang ke dalam kantong kertas. Ia menatap Pak Darto dengan mata tenang, tanpa rasa takut. Terima kasih, Pak, tapi saya tidak ingin membayar sesuatu yang tidak seharusnya saya bayar. Ucapannya pelan, namun tegas. Tidak ada kesombongan, hanya keyakinan yang sulit digoyahkan. Beberapa pedagang lain ikut membujuk. Bu Sari bahkan berbisik hampir menangis. Kami sudah lama begini, Nak. Kadang untuk bertahan hidup, kita harus menunduk. Kata-kata itu berat, seolah mengandung seluruh kelelahan bertahun-tahun. Namun Rizky hanya tersenyum kecil, seakan memahami penderitaan mereka tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Langkah-langkah berat akhirnya terdengar jelas. Rudi Gondrong dan anak buahnya muncul dari tikungan lorong utama. Tatapan mereka langsung menyapu deretan lapak, mencari wajah-wajah baru atau tanda-tanda pembangkangan. Kantong plastik hitam kembali tergantung di tangan salah satu anak buahnya, siap diisi. Saat mata Rudi menangkap sosok Rizky yang tampak asing, alisnya terangkat sedikit. Ia mendekat perlahan, langkahnya sengaja diperlambat untuk menimbulkan tekanan. Anak buahnya mengikuti di belakang, menyeringai seperti serigala yang menemukan mangsa baru. Wajah baru, suara Rudi berat dan datar. Ia berdiri tepat di depan gerobak kacang, memandang toples-toples plastik itu dengan tatapan meremehkan. Di sini ada aturan, semua yang berdagang harus bayar. Kalimat itu sederhana, namun penuh ancaman tersirat. Rizky mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, tatapannya bertemu langsung dengan tatapan sang raja preman. Tidak ada getar, tidak ada keraguan. Hanya keheningan yang syarat makna. Dan di tengah pasar yang mendadak sunyi, keputusan kecil yang ia ambil hari itu akan menjadi percikan pertama dari api besar yang siap menyala. Keheningan menggantung di antara mereka. Para pedagang menahan napas, menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Rizky. Tatapan Rudi Gondrong semakin tajam, seolah ingin menembus ketenangan pemuda di hadapannya. Anak buahnya mulai mengelilingi gerobak kacang itu, menciptakan lingkaran ancaman yang rapat. Saya tidak merasa punya utang, jawab Rizky akhirnya. Suaranya pelan namun jelas terdengar di tengah pasar yang membeku. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat salah satu anak buah Rudi tertawa sinis. Mereka tak terbiasa mendengar penolakan, apalagi dari pendatang baru. Wajah Rudi mengeras. Ia melangkah lebih dekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Bukan soal utang, katanya berat. Ini soal aturan. Kau berdagang di sini, berarti kau di bawah wilayahku. Ucapannya disertai tatapan penuh tekanan, berharap ketakutan akan muncul di wajah Rizky. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rizky tetap berdiri tegak. Tangannya yang tadi memegang sendok takar kini perlahan ia letakkan di atas gerobak. Gerakannya tenang, tak tergesa, seolah ia sudah memikirkan semua kemungkinan sejak awal.
Melihat sikap itu, salah satu preman kehilangan kesabaran. Tanpa aba-aba, ia menendang roda gerobak dengan keras. Gerobak terguncang, beberapa toples terjatuh dan pecah. Kacang goreng berserakan di tanah berdebu, tercampur jejak sepatu dan lumpur. Beberapa pedagang spontan menutup mulut, menahan teriakan. Rizky menatap kacang-kacangnya yang berserakan. Hasil kerja kerasnya pagi itu kini hancur dalam hitungan detik. Ada jeda panjang sebelum ia kembali mengangkat kepala. Dan ketika ia melakukannya, sorot matanya berubah. Bukan lagi sekadar pedagang yang dirugikan, melainkan seseorang yang sedang menahan sesuatu yang jauh lebih dalam. Rudy menyeringai, mengira kemenangan sudah di tangannya. Anggap saja itu pelajaran pertama, katanya dingin. Di pasar senja, tak ada yang bisa berdiri tanpa izin dariku. Anak buahnya kembali tertawa, merasa telah menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Namun mereka tak menyadari satu hal, mereka telah memilih sasaran yang salah. Di tengah pasar yang sunyi dan hati para pedagang yang dipenuhi harap dan takut, sebuah batas telah dilanggar. Dan ketika batas itu terlewati, sesuatu dalam diri Rizky mulai bangkit, sesuatu yang selama ini ia tahan rapat-rapat. Kacang-kacang itu masih berserakan di tanah ketika suasana pasar terasa berubah. Bukan karena teriakan atau keributan, melainkan karena keheningan yang terlalu dalam. Rizky berlutut perlahan, memunguti beberapa kacang yang masih utuh. Tangannya kotor oleh debu, namun wajahnya tetap tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan. Rudy dan anak buahnya mengira semuanya sudah selesai. Bagi mereka, ini hanyalah satu pelajaran kecil untuk pendatang baru. Salah satu preman bahkan kembali mendorong bahu Rizky dengan kasar. Sudah dengarkan aturannya, besok siapkan uangnya, katanya sambil tertawa meremehkan. Namun saat tangan kasar itu menyentuh bahunya untuk kedua kali, gerakan Rizky berhenti. Ia berdiri perlahan, debu beterbangan tipis saat ia menegakkan tubuhnya. Tatapannya kini berbeda, bukan lagi sekadar ketenangan, tetapi kedalaman yang sulit dibaca. Seolah ada pintu lama dalam dirinya yang baru saja terbuka. Cukup, ucapnya pelan, hanya satu kata. Tapi cukup membuat tawa anak buah Rudy terhenti sesaat. Nada suara itu bukan tinggi, bukan pula mengancam. Namun ada getar yang tidak biasa, getar keyakinan yang tak bisa digoyahkan oleh intimidasi. Salah satu preman yang merasa ditantang langsung mengayunkan tangan, berniat memukul wajah Rizky. Gerakannya cepat dan kasar, para pedagang memejamkan mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Namun yang terdengar bukan suara pukulan mengenai daging, melainkan bunyi tubuh terhempas ke tanah. Dalam satu gerakan singkat, Rizky memutar tubuhnya, menghindari serangan, lalu menjatuhkan lawannya dengan teknik yang bersih dan terukur. Preman itu terkapar, meringis kesakitan sambil memegangi lengannya. Semua terjadi begitu cepat hingga sulit dipercaya. Mata Rudy membelalak, anak buahnya yang lain mundur selangkah tanpa sadar. Di tengah pasar yang sunyi, para pedagang menatap dengan campuran takut dan takjub. Pemuda penjual kacang itu, yang mereka kira hanya pendatang biasa, baru saja menunjukkan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, bayang-bayang ketakutan di pasar senja mulai retak. Preman yang terjatuh itu masih meringis di tanah, memegangi lengannya yang terasa seperti terlepas dari sendinya. Keheningan pasar berubah menjadi desah tak percaya. Para pedagang saling pandang, memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Untuk pertama kalinya, ada yang berani melawan, dan bukan hanya melawan, tapi juga menang dalam satu gerakan. Rudy gondrong mengatupkan rahangnya keras-keras. Urat di pelipisnya menegang. Ia tidak menyangka pemuda sederhana di depannya memiliki gerakan secepat dan setepat itu. Bukan gerakan liar seperti perkelahian jalanan, melainkan teknik yang terlatih, terukur, dan penuh kendali. Rizky berdiri tegak, napasnya tetap stabil. Ia tidak memasang kuda-kuda mencolok, tidak pula menunjukkan kesombongan. Namun dari caranya berpijak dan menatap lawan, jelas bahwa ia bukan orang sembarangan. Di balik kesederhanaan pakaian dan gerobak kayunya, tersembunyi latihan panjang yang ditempa dalam diam. Ingatan masa kecilnya seakan berkelebat sesaat. Pagi-pagi buta di halaman rumah sederhana di kampungnya. Seorang lelaki tua berambut putih mengajarinya keseimbangan, kesabaran, dan satu prinsip utama, ilmu bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Jika suatu hari kau terpaksa menggunakannya, pesan sang guru, pastikan itu untuk membela yang lemah, bukan untuk memuaskan amarah. Dan hari itu,
di tengah pasar senja yang lama terbelenggu ketakutan, prinsip itu diuji. Dua anak buah Rudy lainnya mulai maju. Bersamaan, mencoba mengepung dari sisi kiri dan kanan. Mereka tak ingin kehilangan wibawa di depan para pedagang. Dengan geraman kasar, salah satu menyerang lebih dulu, diikuti yang lain dari belakang. Namun Rizky bergerak seperti angin yang tak terlihat arahnya. Ia menghindar dengan langkah ringan, memutar tubuh, lalu menjatuhkan satu lawan dengan sapuan kaki bersih. Lawan kedua mencoba memukul dari belakang, tapi tangan Rizky menangkap pergelangannya dan menguncinya dalam gerakan cepat yang membuat pria itu tersungkur. Kini tiga orang sudah tak berdaya. Rudy berdiri kaku, napasnya mulai berat, bukan karena lelah, melainkan karena harga dirinya sedang diinjak di depan banyak mata. Pasar yang selama ini ia kuasai dengan teror kini menyaksikan sesuatu yang berbeda, keberanian yang lahir bukan dari kekerasan, melainkan dari keyakinan. Dan di tengah lorong sempit yang dipenuhi tatapan takjub para pedagang, pertarungan sebenarnya belum dimulai. Karena kini, yang tersisa hanyalah dua orang yang saling berhadapan, Rudy Gondrong, sang raja preman, dan Rizky, pemuda dengan rahasia yang tak lagi tersembunyi. Tiga anak buah Rudy telah terkapar, mengerang pelan di atas tanah berdebu. Para pedagang mundur beberapa langkah, membentuk lingkaran tanpa sadar. Di tengah lingkaran itu, hanya tersisa dua sosok yang berdiri saling berhadapan, Rudy Gondrong dan Rizky. Rudy melepaskan jaket kulitnya dan melemparkannya ke tanah. Otot-otot lengannya menegang, tatapannya menyala oleh amarah dan harga diri yang tercabik. Selama bertahun-tahun, belum pernah ada yang mempermalukannya di depan umum seperti ini. Kau pikir kau hebat, suaranya berat dan penuh bara. Kau baru saja menggali kuburmu sendiri. Rizky tidak menjawab, ia hanya mengatur napasnya perlahan. Pandangannya tetap tenang, meski ia tahu lawan di hadapannya bukan orang biasa. Dari cara Rudy berdiri, jelas ia terbiasa berkelahi. Tubuh besarnya bukan hanya pajangan, itu adalah senjata yang telah sering digunakan. Tanpa aba-aba, Rudy menyerang lebih dulu. Ia melesat maju dengan pukulan keras yang diarahkan langsung ke wajah Rizky. Angin dari ayunan tinju itu saja sudah terasa berat. Beberapa pedagang menutup mata, tak sanggup menyaksikan benturan yang tampaknya tak terhindarkan. Namun Rizky bergerak sepersekian detik lebih cepat. Ia memiringkan tubuh, membiarkan pukulan itu lewat di samping wajahnya, lalu membalas dengan dorongan ke arah dada Rudy. Tak cukup kuat untuk menjatuhkan, tapi cukup untuk membuat sang raja preman mundur setengah langkah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rudy meraung marah. Ia menyerang bertubi-tubi, mengandalkan tenaga dan ukuran tubuhnya. Pukulan, tendangan, dorongan, semuanya dilepaskan tanpa jeda. Rizky dipaksa terus mundur beberapa langkah, menghindar dengan gerakan efisien. Debu beterbangan di sekitar mereka, membuat suasana semakin dramatis. Satu pukulan akhirnya mengenai bahu Rizky, membuatnya sedikit terhuyung. Para pedagang tersentak, tapi pemuda itu segera menstabilkan diri. Tatapannya tetap fokus, tak terpancing emosi. Ia menunggu celah, satu saja sudah cukup. Dan ketika Rudy kembali mengayunkan pukulan penuh amarah, celah itu muncul. Dalam satu gerakan cepat, Rizky menangkis, memutar pergelangan tangan Rudy, lalu memanfaatkan momentum tubuh besar itu untuk menjatuhkannya ke tanah dengan hentakan keras yang mengguncang lorong pasar. Suara tubuh Rudy menghantam tanah terdengar jelas. Debu mengepul. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tak ada yang bergerak. Raja preman pasar senja kini terbaring di tanah, dan semua mata tertuju pada akhir dari duel yang akan menentukan nasib pasar itu selamanya. Tubuh Rudy Gondrong terhempas keras ke tanah, menimbulkan suara benturan yang menggema di antara kios-kios tua pasar senja. Debu mengepul perlahan, menyelimuti sosok yang selama ini begitu ditakuti. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Para pedagang terpaku, sulit mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Rudy, sang raja preman, kini terbaring tak berdaya. Namun Rudy belum menyerah. Dengan napas memburu dan wajah merah padam karena amarah, ia berusaha bangkit. Tangannya mencengkeram tanah, kukunya dipenuhi debu. Harga dirinya terasa lebih sakit daripada tubuhnya. Ia menatap Rizky dengan sorot mata penuh dendam, seakan tak terima tahtanya runtuh begitu saja oleh seorang pemuda penjual kacang. Belum selesai, geramnya serak. Ia menerjang lagi, kali ini lebih brutal, lebih nekat. Tak lagi memikirkan teknik atau keseimbangan, yang ada hanya amarah yang membutakan. Serangannya liar, berusaha menghancurkan dengan kekuatan mentah.
Beberapa pukulan nyaris mengenai wajah Rizky, membuat para pedagang kembali menahan napas. Rizky terpaksa mundur beberapa langkah. Bahunya terasa nyeri akibat pukulan sebelumnya, namun ia tak menunjukkan rasa sakit. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini tentang mengakhiri lingkaran ketakutan yang telah lama mencekik pasar ini. Ia harus mengakhirinya tanpa kehilangan kendali. Saat Rudy kembali menyerang dengan teriakan penuh emosi, Rizky melihat celah besar di pertahanannya. Dalam satu gerakan cepat dan terukur, ia menghindar ke samping, menangkap lengan Rudy, lalu memutar tubuhnya memanfaatkan tenaga lawan sendiri. Dengan teknik bersih yang dipelajarinya bertahun-tahun, ia menjatuhkan Rudy untuk kedua kalinya, kali ini lebih keras. Rudy menghantam tanah dengan suara berat. Napasnya tersengal. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tak lagi sekuat tekadnya. Tangannya gemetar saat menyangga badan. Anak buahnya yang tadi terkapar hanya bisa menatap dengan wajah pucat, tak berani lagi mendekat. Rizky berdiri di hadapannya, napas tetap teratur. Ia tidak mengangkat tangan untuk menyerang lagi. Tidak ada pukulan lanjutan, tidak ada balas dendam. Hanya tatapan tegas yang berkata tanpa suara, cukup sudah. Pasar ini bukan milik siapapun, ucap Rizky pelan namun jelas terdengar oleh semua orang. Orang-orang di sini hanya ingin mencari makan dengan tenang. Itu saja, kata-kata itu menggema lebih kuat daripada benturan tubuh tadi. Para pedagang saling pandang, ada harapan yang perlahan tumbuh di mata mereka. Sesuatu yang sudah lama mati kini seperti dinyalakan kembali. Rudy menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing, bukan takut, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa kekuasaan yang dibangun dari intimidasi bisa runtuh dalam satu hari. Ia tak lagi memandang Rizky dengan amarah membabi buta, melainkan dengan sisa harga diri yang perlahan pudar. Dengan susah payah, Rudy berdiri. Ia tidak berkata apa-apa. Tanpa menatap para pedagang, ia memberi isyarat pada anak buahnya yang tersisa. Mereka bangkit terlatih dan berjalan pergi, meninggalkan lorong pasar yang kini terasa berbeda. Saat langkah mereka benar-benar menghilang dari gerbang pasar, keheningan pecah menjadi bisikan tak percaya. Beberapa pedagang mulai berani mendekat ke tengah lorong. Busari menitikkan air mata, kali ini bukan karena takut, tetapi karena lega. Pasar senja masih berdiri di tempat yang sama, dengan atap seng dan lorong sempitnya. Namun hari itu, sesuatu telah berubah. Takhta yang dulu berdiri di atas rasa takut telah runtuh. Dan di tengah pasar yang mulai bernapas lega, seorang pemuda penjual kacang hanya berlutut kembali, memunguti dagangannya yang berserakan, seolah semua yang baru terjadi hanyalah bagian kecil dari kewajiban untuk membela yang lemah. Langkah Rudy dan anak buahnya perlahan menghilang di ujung jalan pasar. Suara motor yang biasanya terdengar angkuh kini menjauh tanpa gema kemenangan. Untuk beberapa detik, pasar senja benar-benar sunyi, sunyi yang berbeda dari ketakutan, melainkan sunyi karena tak percaya bahwa mimpi buruk itu baru saja berakhir. Rizky masih berlutut, memunguti kacang-kacangnya yang berserakan. Gerobaknya miring, beberapa toples pecah, dan debu masih menempel di wajahnya. Namun rautnya tetap tenang, seolah pertarungan barusan hanyalah angin lalu yang tak perlu dirayakan berlebihan. Busari adalah orang pertama yang memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar saat membantu memunguti kacang yang masih bersih. "Nak, kau tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara serak, campuran cemas dan haru. Rizky hanya tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Tak lama kemudian, pedagang lain ikut mendekat. Pak Darto membantu menegakkan kembali gerobak yang hampir roboh. Beberapa ibu-ibu memunguti toples yang masih utuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berkumpul di tengah lorong bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang sulit diungkapkan. "Kau sudah menyelamatkan kami," bisik seorang pedagang tua dengan mata berkaca-kaca. Rizky menggeleng pelan. "Saya hanya membela diri," jawabnya singkat. Tidak ada nada pahlawan dalam suaranya. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, apalagi dianggap penyelamat. Ia hanya tak ingin melihat ketidakadilan terus berlangsung di depan matanya. Namun di sudut lain pasar, beberapa orang masih terlihat waspada. Kemenangan hari ini terasa besar, tapi juga mengundang pertanyaan. Apakah Rudy benar-benar akan pergi? Atau ia akan kembali dengan amarah yang lebih besar? Bayangan itu belum sepenuhnya hilang. Sore mulai turun perlahan, cahaya matahari menyinari lorong pasar dengan warna kemasan yang hangat. Suasana terasa berbeda, lebih ringan, lebih hidup. Tawa kecil mulai terdengar lagi di beberapa kios,
seolah harapan yang lama terkubur kini mulai tumbuh kembali. Dan di tengah perubahan itu, Rizky kembali menata kacang-kacangnya dengan sabar. Ia tahu, apa yang terjadi hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini mungkin hanya awal dari babak baru bagi pasar senja, babak di mana rasa takut perlahan digantikan oleh keberanian. Malam turun perlahan di pasar senja, namun percakapan tentang peristiwa siang tadi masih bergema di antara para pedagang. Di warung kopi kecil dekat pintu gerbang, nama Rizky disebut berulang kali, dengan nada kagum, dengan nada harap, juga dengan nada khawatir. Kemenangan hari ini memang terasa seperti keajaiban, tetapi semua orang tahu satu hal, orang seperti Rudy Gondrong tidak mudah menerima kekalahan. Rizky sendiri memilih pulang lebih awal setelah membereskan gerobaknya. Langkahnya tenang menyusuri jalan kampung yang mulai lengang. Lampu-lampu temaram memantulkan bayangannya yang memanjang di aspal. Bahunya masih terasa nyeri, dan ada memar yang mulai menghitam di lengannya. Namun yang lebih berat bukanlah rasa sakit itu, melainkan pikiran tentang apa yang mungkin terjadi besok. Ia teringat pesan gurunya dulu, suara tua yang selalu terdengar tegas namun penuh kasih. Setiap tindakan punya akibat. Jika kau mematahkan rantai ketidakadilan, bersiaplah menghadapi gelombang yang akan datang. Rizky tahu, hari ini ia telah memilih jalan yang tak lagi bisa ia hindari. Sementara itu, di sebuah bangunan kosong tak jauh dari pasar, suasana berbeda terasa. Rudy duduk di kursi plastik reyot, wajahnya lebam, bibirnya pecah. Anak buahnya yang tersisa berdiri canggung, tak berani banyak bicara. Kekalahan siang tadi bukan hanya soal fisik, itu adalah tamparan telak bagi wibawanya. Dia cuma bocah penjual kacang, gumam salah satu anak buahnya pelan, mencoba mencari pembenaran. Rudy mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya tak lagi sekadar marah, ada sesuatu yang lebih dalam, antara dendam dan rasa malu. Bocah itu bukan sembarang orang, desisnya lirih. Ia teringat, gerakan-gerakan Rizky yang bersih dan terlatih. Itu bukan teknik jalanan, itu disiplin, itu latihan bertahun-tahun. Di sisi lain pasar, para pedagang mulai merasakan sesuatu yang asing, rasa percaya diri yang tumbuh perlahan. Pak Darto bahkan berani berkata, kalau mereka datang lagi, kita tak boleh diam. Ucapannya masih terdengar ragu, tapi ada bara kecil yang mulai menyala di dada mereka. Namun malam belum benar-benar tenang. Beberapa orang melihat motor asing berputar-putar di sekitar pasar, seakan mengamati dari kejauhan. Desas-desus pun mulai menyebar, Rudy mungkin sedang mengumpulkan orang-orang dari luar. Mungkin ia tak akan datang sendiri lagi. Keesokan paginya akan menjadi penentu. Apakah pasar senja benar-benar bebas dari bayang-bayang ketakutan? Atau justru badai yang lebih besar sedang bersiap menghantam? Di bawah langit malam yang sunyi, dua tekad sedang menguat, satu dipenuhi harapan, satu lagi dipenuhi dendam. Dan ketika fajar menyingsing nanti, keduanya mungkin akan kembali bertemu. Fajar menyingsing di pasar senja dengan suasana yang tidak biasa. Biasanya, pagi di pasar dipenuhi suara canda para pedagang yang saling menyapa. Namun hari itu, bisikan-bisikan pelan terdengar lebih dominan. Beberapa pedagang datang lebih awal, bukan untuk berjualan, melainkan untuk memastikan keadaan aman. Mereka tahu, setelah kekalahan kemarin, mustahil semuanya selesai begitu saja. Rizky tiba seperti biasa, mendorong gerobaknya dengan langkah tenang. Wajahnya tetap sederhana, tak menunjukkan beban pikiran. Namun matanya lebih waspada. Ia memperhatikan sudut-sudut pasar, membaca gerak-gerik orang-orang yang tak dikenalnya. Suasana terasa seperti langit sebelum hujan deras, hening, tetapi menekan. Pak Darto menghampirinya. "Nak, semalam ada kabar," katanya pelan. Katanya Rudy tidak terima. Ia kumpulkan orang dari luar kampung. Suara lelaki tua itu bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena ia sadar konflik ini bisa menjadi lebih besar dari sekadar perkelahian. Rizky mengangguk pelan. "Saya sudah menduga," jawabnya singkat. Ia tak menunjukkan penyesalan. Keputusan yang ia ambil kemarin adalah keputusan yang sadar ia ambil. Namun ia juga tahu, jika kekerasan kembali terjadi, pasar ini bisa menjadi medan yang lebih berbahaya. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara deru beberapa motor terdengar bersamaan. Lebih banyak dari biasanya, bukan hanya satu atau dua. Para pedagang spontan menegang. Beberapa ibu menarik anak-anak mereka menjauh dari lorong utama. Beberapa pria berdiri lebih dekat satu sama lain, meski jelas rasa takut masih membekap dada mereka. Rudy Gondrong muncul kembali.
Namun kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri 6 pria bertubuh besar dengan tatapan keras. Wajah Rudy masih menyisakan lebam, tetapi sorot matanya lebih dingin dari sebelumnya. Ia tidak lagi datang untuk menagih. Ia datang untuk memulihkan harga diri. Langkahnya berhenti tepat di tengah lorong, tempat ia jatuh kemarin. Ia menatap Rizky tanpa kata-kata beberapa detik yang terasa sangat panjang. "Kau mempermalukanku di depan semua orang," ucapnya akhirnya, suaranya rendah namun tajam. "Hari ini, aku akan memastikan semua orang tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini." Suasana pasar seperti berada di ambang ledakan. Para pedagang terjebak di antara dua pilihan, kembali tunduk dalam ketakutan, atau berdiri bersama pemuda yang telah memberi mereka secercah harapan. Dan di tengah lorong itu, di bawah tatapan puluhan pasang mata, badai yang lebih besar dari kemarin akhirnya benar-benar datang. Udara di pasar senja terasa berat, seolah setiap orang menahan napas bersamaan. 6 pria bertubuh besar berdiri di belakang Rudy Gondrong, membentuk barisan intimidasi yang sengaja dipamerkan. Wajah-wajah mereka keras, penuh bekas. Perkelahian, jelas bukan orang sembarangan. Pesan yang ingin disampaikan Rudy sangat jelas, hari ini bukan sekadar balas dendam, melainkan pertunjukan kekuasaan. Rizky melangkah maju 1 langkah dari gerobaknya. Ia tidak memasang kuda-kuda menyerang, tetapi posisinya cukup untuk menjadi tameng jika sesuatu terjadi. Matanya menyapu sekeliling, memastikan para pedagang berada cukup jauh dari kemungkinan bentrokan. Ia sadar, kali ini dampaknya bisa lebih besar dari sebelumnya. "Ini urusan aku dengan dia," kata Rudy lantang, menunjuk Rizky. "Siapapun yang ikut campur, tanggung sendiri akibatnya." Ancaman itu dilemparkan bukan hanya pada pemuda penjual kacang, tetapi kepada seluruh pasar. Seolah ia ingin memastikan ketakutan kembali berakar. Beberapa pedagang mundur setapak, namun tidak semuanya. Pak Darto, dengan tangan sedikit gemetar, justru berdiri lebih dekat ke sisi Rizky. Bu Sari menyusul, meski tubuhnya kecil dan renta. "Kami sudah terlalu lama takut," ucapnya lirih, namun cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti memecah bendungan yang lama tertahan. Satu persatu, pedagang lain ikut maju. Tidak untuk menyerang, tidak dengan senjata, tetapi dengan keberanian yang selama ini terkubur. Mereka berdiri di belakang Rizky, membentuk barisan manusia biasa yang lelah diperas dan ditindas. Wajah mereka masih menyimpan takut, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa itu, tekad. Rudy terdiam sesaat. Ia tidak menyangka pemandangan itu. Selama bertahun-tahun, cukup dengan satu bentakan, semua orang akan menunduk. Namun hari ini, di hadapannya, berdiri orang-orang yang sama, tanpa senjata, tanpa kekuatan fisik, tetapi dengan keberanian yang tumbuh dari luka panjang. "Kalian pikir bisa melawanku?" bentaknya, mencoba mengembalikan wibawa yang goyah. Namun suaranya tak lagi sekuat dulu. Ada keraguan tipis yang tak bisa disembunyikan. Rizky menoleh sebentar ke arah para pedagang di belakangnya. Ia tak pernah meminta mereka berdiri bersamanya. Namun melihat pemandangan itu, ia mengerti bahwa pertarungan ini tak lagi sekadar miliknya. Ini tentang harga diri seluruh pasar. "Tak ada yang ingin melawan," ujar Rizky tenang namun tegas. "Kami hanya ingin berdagang tanpa takut." Kalimat itu menggema di lorong pasar, lebih kuat daripada teriakan. Dan di momen itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perkelahian mulai terbentuk, keberanian yang menular. Kini, jika badai benar-benar pecah, Rudy tak lagi menghadapi satu pemuda. Ia menghadapi seluruh pasar senja yang akhirnya memilih berdiri. Lorong pasar senja kini bukan lagi milik rasa takut. Di bawah atap seng yang berderit diterpa angin pagi, dua kekuatan saling berhadapan, bukan hanya soal fisik, tetapi soal kehendak. Di satu sisi, Rudy Gondrong dengan 6 pria bertubuh besar yang dibawanya. Di sisi lain, Rizky dan para pedagang yang berdiri tanpa senjata, hanya bersandar pada keberanian yang baru mereka temukan. Rudy mengepalkan tangannya, harga dirinya seperti digantung di depan umum. Ia sadar, jika hari ini ia mundur, namanya akan runtuh bukan hanya di pasar senja, tetapi juga di tempat-tempat lain yang mengenalnya. Namun jika ia memaksa bertarung, situasinya tak lagi sesederhana mengintimidasi satu orang. Kini seluruh pasar menjadi saksi. "Baik," desisnya pelan. "Kalau begitu, kita selesaikan sekarang." Salah satu pria yang dibawanya maju lebih dulu, mencoba memancing keributan. Namun sebelum bentrokan benar-benar terjadi,
Rizky melangkah satu tapak ke depan dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar para pedagang tetap di tempat. Ia tak ingin keberanian mereka berubah menjadi kekacauan. "Aku yang kau cari," ujar Rizky tegas pada Rudy. "Tak perlu libatkan yang lain." Tatapan mereka bertemu lagi, lebih tajam dari sebelumnya, tetapi kali ini ada perbedaan. Rudy melihat sesuatu yang tak ia temui dalam hidupnya selama ini, keberanian yang tidak lahir dari ambisi, melainkan dari kepedulian. Rizky tidak berdiri untuk kekuasaan. Ia berdiri untuk ketenangan orang banyak. Pria-pria yang dibawa Rudy mulai ragu. Mereka datang untuk menakut-nakuti, bukan untuk melawan satu pasar penuh orang yang kini tak lagi gemetar. Suasana berubah. Ketika ketakutan menghilang, kekuasaan yang bertumpu padanya ikut goyah. Rudy akhirnya mengangkat tangannya, menghentikan anak buahnya. Napasnya berat, bukan karena kalah secara fisik, tetapi karena menyadari satu hal pahit, ia telah kehilangan kendali atas ketakutan orang-orang ini. Dan tanpa rasa takut itu, ia bukan lagi raja. Beberapa detik berlalu dalam sunyi yang panjang. Lalu, tanpa kata-kata heroik atau ancaman lanjutan, Rudy berbalik. Langkahnya tidak lagi penuh wibawa, tetapi juga tidak sepenuhnya hancur. Ia hanya berjalan, diikuti 6 pria yang tadi berdiri gagah di belakangnya. Motor-motor itu dinyalakan kembali, namun kali ini suara knalpotnya tidak lagi terdengar seperti teror, melainkan seperti gema yang menjauh. Pasar senja tetap berdiri. Para pedagang saling menatap, seolah memastikan ini bukan ilusi. Tidak ada sorak-sorai berlebihan. Hanya hembusan napas panjang yang dilepaskan bersama-sama, napas yang selama ini tertahan bertahun-tahun. Rizky kembali ke gerobaknya. Ia memperbaiki posisi roda, menata ulang toples kacang, dan mulai melayani pembeli pertama hari itu. Seolah semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup. Namun satu hal telah berubah selamanya, pasar senja tak lagi tunduk pada bayang-bayang. Kekuasaan yang dibangun dari rasa takut telah runtuh. Dan dari reruntuhan itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat, keberanian bersama yang tak mudah dipatahkan lagi. Kepergian Rudy Gondrong pagi itu memang tidak disertai kekerasan, namun jejak langkahnya masih terasa di hati banyak orang. Pasar senja perlahan kembali ke ritmenya. Suara tawar-menawar mulai terdengar lagi, dan anak-anak kecil kembali berlarian di sela-sela kios. Namun jauh di dalam dirinya, Rudy membawa luka yang tak terlihat, luka pada harga diri dan keyakinan yang selama ini ia bangun dari rasa takut orang lain. Di sebuah rumah kosong yang biasa ia jadikan tempat berkumpul, Rudy duduk sendirian. 6 pria yang ia bawa tadi telah pergi satu persatu, sebagian dengan alasan pekerjaan lain, sebagian karena merasa tak lagi ada yang bisa dipertahankan. Kekuasaan yang dulu membuatnya dikelilingi orang, kini terasa rapuh. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sunyi yang benar-benar sunyi. Wajahnya masih menyisakan memar. Setiap kali ia menyentuh lebam di pipinya, ingatan tentang tatapan tenang Rizky kembali terbayang. Bukan pukulan yang paling menyakitkan, melainkan sikap pemuda itu yang tidak membalas dengan kebencian. Tidak ada ejekan, tidak ada penghinaan. Hanya ketegasan dan batas yang jelas. Rudy teringat masa lalunya. Ia bukan terlahir sebagai preman. Dulu, ia hanyalah pemuda pasar yang juga mencari makan. Kekerasan menjadi jalannya karena merasa dunia terlalu keras lebih dulu padanya. Ia membangun kekuasaan sedikit demi sedikit, meyakinkan dirinya bahwa ia sedang menciptakan aturan. Padahal tanpa sadar, ia hanya memperpanjang rantai ketakutan. Sementara itu di pasar senja, para pedagang mulai berbicara tentang perubahan. Mereka sepakat untuk saling menjaga. Jika ada ancaman datang lagi, mereka tidak akan lagi diam sendirian. Busari bahkan tersenyum lebih lebar dari biasanya, seolah beban bertahun-tahun terangkat dari pundaknya. Rizky tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia menolak pujian berlebihan, menolak disebut pahlawan. Yang penting sekarang pasar aman, katanya singkat setiap kali ada yang mencoba menyanjungnya. Dalam hatinya, ia hanya berharap tak perlu lagi menggunakan ilmu yang selama ini ia jaga. Beberapa hari berlalu tanpa gangguan. Tidak ada motor berknalpot keras, tidak ada kantong plastik hitam yang berkeliling menagih setoran. Pasar senja perlahan menemukan kembali jati dirinya, tempat orang bekerja, bukan tempat orang ditakuti. Dan di suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat, sosok Rudy terlihat berdiri di kejauhan, memandang pasar dari luar gerbang. Kali ini tanpa anak buah, tanpa ancaman. Hanya seorang pria yang sedang menatap tempat yang pernah ia kuasai,
Sambil bergulat dengan keputusan besar dalam hidupnya, apakah ia akan kembali dengan dendam, atau memilih jalan baru yang tak pernah ia coba sebelumnya. Sore itu, langit pasar senja berwarna jingga keemasan ketika sosok Rudy Gondrong akhirnya melangkah masuk kembali ke dalam pasar. Namun kali ini tidak ada deru motor, tidak ada barisan pria bertubuh besar di belakangnya. Ia datang sendirian. Beberapa pedagang yang melihatnya langsung terdiam, refleks lama masih tersisa di tubuh mereka. Tapi tidak ada lagi gemetar seperti dulu, hanya kewaspadaan. Rudy berjalan pelan melewati kios-kios yang dulu menjadi wilayah kekuasaannya. Tatapan orang-orang kini berbeda, bukan lagi tatapan takut, melainkan tatapan tegas yang siap berdiri jika perlu. Perubahan itu terasa nyata, dan ia menyadari sepenuhnya bahwa tahta yang dulu ia duduki telah benar-benar runtuh. Di sudut pasar, Rizky sedang melayani seorang anak kecil yang membeli sebungkus kecil kacang goreng. Ia bahkan menambahkan segenggam ekstra sambil tersenyum. Ketika ia mendongak dan melihat Rudy berdiri beberapa langkah darinya, suasana kembali menegang meski tidak seperti sebelumnya. Beberapa pedagang otomatis mendekat, berdiri di belakang Rizky seperti refleks perlindungan. Namun Rizky mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Tatapannya bertemu dengan tatapan Rudy, tidak ada kebencian, tidak ada tantangan. Hanya keheningan yang syarat makna. Aku tidak datang untuk ribut, ucap Rudy akhirnya, suaranya tidak lagi sekeras dulu. Ada nada yang lebih rendah, lebih manusiawi. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutnya, seolah setiap kata mengikis sisa egonya. Ia menatap para pedagang satu persatu. Aku sudah salah, terlalu lama, tidak ada pidato panjang, tidak ada pembelaan diri. Hanya pengakuan sederhana yang justru terasa lebih kuat dari ancaman manapun yang pernah ia lontarkan. Pasar senja sunyi, bukan karena takut, tetapi karena tak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Bu Sari menahan napas. Pak Darto menatap dengan mata menyipit, mencoba memastikan ini bukan sandiwara. Namun ekspresi Rudy kali ini berbeda, tidak ada kesombongan tersisa. Rizky melangkah mendekat satu langkah. Kalau begitu, biarkan pasar ini jadi tempat orang bekerja dengan tenang, ujarnya pelan. Itu saja, Rudy mengangguk. Ia tidak meminta maaf dengan berlutut, tidak pula memohon belas kasihan. Ia hanya berbalik dan berjalan keluar pasar untuk terakhir kalinya, bukan sebagai raja preman, melainkan sebagai pria yang memilih meninggalkan jalan lamanya. Hari-hari berikutnya, pasar senja benar-benar berubah. Tidak ada lagi setoran paksa, tidak ada lagi teror. Para pedagang mulai saling menjaga, saling menguatkan. Keberanian yang dulu muncul karena satu peristiwa kini menjadi kebiasaan baru. Dan Rizky, ia tetap menjadi penjual kacang tanah sederhana. Ia tidak pindah tempat, tidak mencari ketenaran. Namun kisah tentang salah palak menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli kacang, tetapi untuk melihat pemuda yang berani mematahkan rantai ketakutan. Sejak saat itu, pasar senja tak lagi dikenal sebagai pasar yang dikuasai preman. Ia dikenal sebagai pasar yang pernah bangkit bersama. Dan di setiap aroma kacang goreng yang hangat mengepul di udara sore, tersimpan sebuah legenda tentang keberanian, tentang batas yang dijaga, dan tentang seorang pemuda sederhana yang mengajarkan bahwa rasa takut hanya berkuasa selama orang-orang memilih untuk diam.